Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan adalah sebuah proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pendidikan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang fungsi dari supervisi. Supervisi pendidikan memiliki fungsi utama yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Itu menurut seorang ahli yang bernama Suhertain. Nah, ada beberapa aspek penting dari supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, mengkoordinasi semua sekolah. Nah, dalam mengkoordinasi semua sekolah itu ada 3 hal yang harus kita bahas. Yang pertama itu usaha tiap guru. Tentunya sebagai seorang guru, dia pasti ingin mengungkapkan gagasannya, idenya untuk merubah materi pembelajaran yang lebih baik lagi untuk tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, dan perlu adanya suatu koordinasi di antara pihak-pihak yang berkaitan. Yang kedua yaitu usaha sekolah. Di sini tugasnya sekolah adalah menentukan kebijakan, merumuskan tujuan atas kegiatan sekolah dan program tahunan sekolah, dan itu perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak yang berada dalam suatu lembaga dan pihak-pihak yang ada dalam supervisi. Yang ketiga, usaha bagi kenaikan pangkat seorang guru. Tentunya seorang guru itu ingin pangkatnya naik atau jabatannya naik, dan ketika ia mau jabatannya naik, ia harus belajar, mengikuti seminar, workshop, dan lain-lainnya. Dan hal itu perlu adanya koordinasi, dan itu tugas penting dari fungsi dari supervisi pendidikan. Yang berikut B, yaitu memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan harus lebih dikhususkan untuk melatih diri agar bisa menjadi seorang pemimpin. Dan itu adalah salah satu fungsi dari supervisi, yaitu memperlengkapi guru untuk menjadi terampil dalam memimpin sebuah sekolah. Yang berikut D, yaitu menstimulasi usaha sekolah kreatif. Tentunya seorang supervisi, ia harus memberikan stimulus atau rangsangan kepada guru untuk bekerja sesuai dengan instruksi atasan. Namun mereka harus berperilaku aktif dalam proses pembelajaran. Yang berikut yaitu E, yaitu memberikan fasilitasi dan penilaian yang terus-menerus. Tentunya memberikan suatu penilaian yang harus bersifat menyeluruh dan mengadakan penilaian secara teratur, terstruktur, dan tersistematis agar penilaian itu teratur dan itu merupakan suatu fungsi dari supervisi. Yang berikut yaitu F, yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Tugas dari supervisi adalah memperbaiki situasi belajar mengajar, dan agar hal itu bisa tercapai, maka perlu adanya koordinasi dari pihak-pihak, yaitu dan perlu adanya analisis kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya lebih bagus. Terima kasih. Tujuan supervisi pendidikan. Seorang guru atau pendidik tentunya memiliki banyak tanggung jawab, baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat, maupun dalam sekolah, khususnya di kelas. Untuk itu perlu adanya supervisi sehingga dapat memberikan arahan atau bimbingan. Untuk itu, dengan adanya supervisi pendidikan, maka setiap masalah atau persoalan yang dihadapi oleh seorang guru dapat diselesaikan dengan baik. Berikut merupakan 9 cara yang bisa dilakukan
dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, memahami tujuan khusus. Yang kedua, mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Yang ketiga, mempersiapkan siswa menjadi anggota yang produktif, kreatif, etis, dan juga religius. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis supervisi pendidikan. Jenis supervisi pendidikan adalah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh ahli pendidikan atau atasan terhadap kegiatan belajar, seperti mengajar di sekolah dengan cara memberikan umpan balik kepada guru, memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan, memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar atau membantu kepala sekolah dan guru meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah. Ada beberapa kegiatan supervisi pendidikan. Yang pertama itu diskusi kunjungi sekolah, yang kedua itu diskusi kelompok, yang ketiga itu simulasi pembelajaran, yang keempat itu pembinaan individual. Seperti yang kita tahu bahwa supervisi pendidikan adalah proses pengawasan atau pembinaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pendidikan. Adapun prinsip-prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu berbasis data, yang berarti bahwa semua keputusan dan tindakan yang dilakukan supervisi harus berbasis data yang akurat dan terkini. Yang kedua itu supervisi harus bersifat objektif dan tidak memaksa. Yang ketiga itu keterlibatan guru, yang berarti bahwa guru yang disupervisi harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, serta kesulitan yang dihadapi. Yang keempat itu adanya kesepakatan antara supervisi dengan guru. Yang kelima itu adanya kerjasama atau saling tolong-menolong untuk tujuan pembelajaran yang efektif. Yang keenam itu menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar terus berkembang. Yang ketujuh itu mendorong inovasi guru untuk tetap berpikir kreatif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik supervisi. Nah, teknik dalam supervisi ini adalah cara-cara yang digunakan dalam suatu kegiatan supervisi. Nah, salah satu ahli yang bernama Gwyn, dia menyatakan ada teknik-teknik tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama teknik supervisi individual, dan yang kedua itu teknik supervisi kelompok. Nah, teknik supervisi individual ini adalah teknik supervisi yang diberikan kepada seorang guru tertentu dan mempunyai masalah khusus atau yang bersifat perorangan. Nah, yang kedua itu teknik supervisi kelompok. Nah, teknik supervisi kelompok ini adalah cara atau program supervisi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, contohnya itu seperti rapat guru, diskusi, dan lain sebagainya. G. Supervisi pendidikan. Dalam konsep lama, supervisi dilakukan oleh seorang pemimpin. Maka dalam tipe supervisi tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe kepemimpinan. Tetapi juga tipe-tipe pengawasan menurut Suharsmini Arkunto ada 5 tipe supervisi, yaitu yang pertama tipe inspeksi dalam administrasi dan kepemimpinan yang otoritas. Supervisi berarti inspeksi. Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong guru untuk mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja sebagai pendidikan dan pengajar. B. Tipe laissez-faire. Tipe ini menginterpretasikan demokrasi sebagai pemberi kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan, sehingga akhirnya supervisi sendiri kehilangan otoritas sama sekali. Yang ketiga, tipe koruptif. Supervisi ini juga disebut dengan supervisi otoriter, hampir sama dengan tipe inspeksi. Tipe supervisi ini bersifat memaksa apa yang diperkirakannya sebagai suatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi, tetap saja dipaksa berlakunya. Yang keempat, tipe training and guidance. Supervisi tipe training dan guidance diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan
tipe supervisi ini berlandasan suatu pandangan bahwa pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan bimbingan. Yang terakhir itu tipe demokratis. Dalam tipe ini, supervisi selalu menghargai pendapat dari para bawahannya yang disupervisi dan memberikan kepada mereka untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode-metode supervisi pendidikan. Nah, dalam melaksanakan supervisi pendidikan harus melakukan dua metode untuk mendapatkan tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, metode secara langsung. Nah, di sini seorang supervisor melakukan supervisi kepada individu maupun kelompok tanpa menggunakan alat atau media perantara. Yang kedua, metode tidak langsung. Nah, di sini seorang supervisor melakukan supervisi kepada individu atau kelompok dengan menggunakan alat atau media perantara, contohnya seperti pengumuman dan handphone. Kelompok 3. Semangatku sarangeo. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Cekidot. Nyam. Di depan ada yang nonton nih, disapa. Hai. Disapa. Hai. Ditembak. Dot. Ditembak. Dot. Ditembak. Tapi bekas dulu sorrynya ndak mempan ngana mau singgung pak kita muka kurang tampan le bukan tapi saingan jadi sekarang nggak usah Mari kita semua lepaskan beban kita semua.